Hello, welcome back to my channel ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan video sebelumnya. Jika kemarin kita membahas tentang mengontrol fear atau manage fear, menguasai rasa takut. Kali ini kita akan membahas tentang sebab akibat. Setelah Anda sudah terbiasa dengan rasa takut, tidak melihat rasa takut sebagai sebuah momok yang harus dijauhi, bahwa sebenarnya rasa takut itu ada sebagai sebuah alarm bahwa Anda sedang menemukan sesuatu yang belum pernah terekam dalam kasanah pengetahuan Anda, berarti sudah menganggap rasa takut itu sebagai friend, sebagai teman, bukan hal yang harus dijauhi, tapi harus dikontrol. Maka berikutnya kita akan membahas tentang sebab akibat. Mari kita bayangkan seperti ini. Anda pasti sering mendengar pepatah tentang tak ada asap tanpa api. Begitu juga dengan Anda, begitu juga dengan saya dan semua orang sebenarnya. Ketika kita membahas tentang LOA, seringkali yang difokuskan adalah tentang visualisasi, imajinasi, yang pada dasarnya itu sama seperti, mungkin Anda belum pernah nyoba ya, tapi ini seperti kalau dulu di pelajaran komputer itu ada yang namanya command prompt ya, C++ ini. Itu kita masukkan komen gitu, kita ngetik cmd /c apa, nanti keluar datanya apa. Yang terjadi adalah kita menaruh perintah yang sama, kita menaruh dalam tanda kutip perintah, walaupun sebenarnya bukan perintah, itu permintaan, prayers, doa atau sejenisnya, to the God. Dan itu ada fitur auto repairnya, jadi otomatis diperbaiki gitu. Ibarat seperti kita menumpuk batu bata ya, untuk batu bata, kemudian Anda mengambil salah satu batu bata yang di bawah atau di tengah, kemudian ditaruh di atas. Tapi di sini sistemnya adalah kemudian ada lagi ditambahkan atau dipindahkan lagi satu batu bata di tempat di mana Anda mengambil batu bata yang tadi. Seperti itulah ketika kita mengambil sebuah imajinasi atau mengambil sebuah visualisasi, kurang lebih seperti demikian. Jadi yang kita lakukan adalah memprioritas atau menaruh prioritas keinginan kita pada posisi yang paling atas. Baru kemudian yang di bawah otomatis kosong. Kemudian ditaruh lagi posisi untuk menyeimbangkan hal ini. Sederhananya sedemikian. Mungkin ini agak sulit ya, sulit dicerna ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin pelan-pelan gitu. Jadi segala sesuatu ada sebab akibatnya. Ketika sudah terbiasa dengan rasa takut, ketika sudah terbiasa dengan fear, maka sebab akibat itu juga akan menjadi hal yang biasa. Saya sering mengambil contoh misal seperti Edison. Edison itu konon perlu melakukan 1000 kegagalan dulu baru dia menciptakan bola. Konon. Bayangkan kalau misalkan dia berhenti di yang ke 786 atau 897, kita mungkin akan ada bola sekarang kan. Tapi karena pembahasan kita sekarang tentang sebab akibat, maka Edison tidak melihat 1000 kali percobaan itu sebagai kegagalan. Edison tidak melihat hal itu sebagai suatu hal yang harus dijauhi. Jika dia misalkan menganggap hal itu sebagai sebuah kegagalan, sebagai suatu hal yang harus dijauhi, yang harus dibuang,
maka dia mungkin sudah berhenti di entah percobaan kedua, ketiga, atau bahkan ke 769. Dia mungkin sudah berhenti di situ. Tapi dia menganggap hal itu sebagai sebuah kewajaran tadi ketika ingin mengambil sebuah keputusan, ketika sudah menetapkan sebuah tujuan, ketika sudah menikmati sesuatu, akan muncul side effect atau efek samping atau muncul akibat di mana hal-hal seperti itu, failure dan lain sebagainya, kegagalan seperti itu sebagai hal yang biasa, bukan sebagai suatu momok yang menakutkan. Saya harus mengingatkan sekali lagi kepada Anda bahwa Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun di hidup Anda. Jadi jangan ragukan diri Anda sendiri. Just go for it. Akhir kata, semoga video sederhana ini akan membantu Anda. Mohon maaf jika mungkin penjelasannya agak rumit ya, tapi semoga bisa berguna bagi Anda. Thanks for watching and we meet again in the next video.